merupakan suatu tanda terjadinya yaumul qiyamah. Ketika matahari Allah tidak mengizinkan lagi matahari terbit dari timur. Hai matahari, kau terbit sekarang dari barat. Sudah saksikan penghuni bumi bertahun-tahun disadarkan, diinsafkan, tetap kekufuran, kemaksiatan, kezaliman mayoritas manusia tidak bisa menahannya, tidak bisa kembali ke jalan yang lurus. Kalau perhitungan Allah sudah dikehendaki, melihat kezaliman, kekufuran manusia, diingatkan berulang-ulang, tidak sadar-sadar, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hisab, tidak percaya bahwa kehidupan dunia ini fana sementara, bakal dikubur, bakal mati, bakal runtuh semua kerajaan, bakal hancur semua republik manapun yang tercanggih, terbesar, tersombong. Tidak ada suatu saat semua manusia kecil akan dihancurkan, gemerlapan dunia ditiadakan. Manusia baru sadar, oh benar apa yang diungkapkan Allah dalam Al-Quran. Kalau sekarang sebelum kiamat yang membenarkan hanya orang yang hatinya terbuka, tergetar, yang yakin kepada Allah, kepada ajaran Islam, dan mengamalkan ajaran Islamnya. Hanya orang-orang tersebut yang sudah mempersiapkan akan terjadinya yaumul qiyamah, yang sudah mempersiapkan yang akan dipindahkan kepada alam kubur, yang sudah disiapkan akan berpisah dengan istri, yang disiapkan akan berpisah dengan anak cucu, yang sudah disiapkan akan meninggalkan rumah, bangunan, alam dunia, kenikmatan semuanya. Orang yang beriman kepada Allah sudah yakin, dikasih hidayah, dikasih ilham, dikasih firasat akan kebenaran dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Sungguh luar biasa bagjanya. Itulah orang-orang yang ada dalam surat Al-Fatihah. Ya, kita tuh menginginkan tuh siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, saya tunjukkan kepada orang-orang yang telah ditunjukkan, diberi kenikmatan iman, diberi kenikmatan keyakinan, diberi kenikmatan ilham, diberi kenikmatan wahyu, diberi kenikmatan hidayah untuk menghadapi keadaan alam dunia yang fana ini. Sebab banyak juga hamba-hambamu yang telah Engkau bimbing, bina, bisa menghadapi cobaan ujian alam dunia yang fana ini. Ingin saya diberi kenikmatan kekuatan lahir batin sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dengan kekuatan, kesabaran, ketegaran, keikhlasan, kesiapan untuk hidup mulia atau mati syahid. Itu orang-orang yang diberi nikmat tipenya demikian. Ya, makanya digambarkan oleh Allah siapa orang-orang hakikat yang telah diberi nikmat tuh, ya, yaitu an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Itu karakter tipe orang yang diberi kenikmatan tuh. Di antaranya para nabi, para rasul, as-siddiqin, orang yang membenarkan, yakin akan ajaran agama, wasyuhada, orang yang siap mati syahid biarpun dianiaya, dizolimi, tegar hatinya,
terhadap penganiayaan manusia yang zalim, manusia yang tidak percaya kepada Allah, manusia yang tidak takut kepada Allah, manusia yang tidak yakin akan balasan yang lebih ngeri yang Allah peringatkan di dunia. Itu diantaranya wasyuhada, orang yang siap mati syahid karena membela kebenaran. Hakikatnya orang tersebut diberi kenikmatan. Barangkali tipe kita masih rendah, iman kita masih tipis, makanya perlu sering berdoa supaya kita diberikan jiwa kekuatan para syuhada, orang yang siap meninggalkan dunia lantaran membela kebenaran. Sungguh hakikatnya itulah orang-orang yang diberi kenikmatan. Barangkali ukuran dunia prihatin, sedih, bisa jadi ukuran manusia, tapi hakikat kebenaran, orang-orang yang berjuang terus di jalan Allah, itulah hakikat yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tegar, sabar, pasrah, tawakal, qanaah terhadap takdir keadaan yang Allah takdirkan. Jadi gambaran orang yang dian'amta alaihim teh bukan orang yang diberikan harta banyak tapi tidak ibadah, ya, yang diberi kenikmatan segala ada tapi tidak ibadah, yang berkuasa dengan sewenang-wenang tapi tidak percaya kepada agama Islam dianggap musuh, agama Islam dianggap hal yang merusak, agama Islam dianggap hal yang mengganggu kenikmatan dunia. Nah, itu kalau manusia sudah berpandangan demikian, artinya manusia sudah menyembah kepada selain Allah, menyembahnya ke togut, ke setan yang membisikkan hati manusia terus ingkar, kufur terhadap kebenaran-kebenaran Allah. Nah, jamaah hadani Allah wa iyyakum wasyuhada wassalihin. Nah, ini minimalnya ya. Itu kalau kita minimal targetnya wassalihin, kita tuh ingin sama Allah dijadikan orang yang soleh, ya, orang yang soleh, orang betul-betul berkeyakinan kepada Islam, bisa menjalankan ajaran Islam, dan Islam betul-betul dijadikan suatu pedoman hidup. Luar biasa kalau orang sudah diberi kekuatan hati, akal, pikiran, dan bisa membuktikan kesolehan. Tidak hanya mengakui sebagai muslim tapi perangainya munafik, tidak mengakui muslim tapi perangainya zalim, memusuhi Islam, tidak senang kepada tuntunan Islam, malah akan menghilangkan hal yang fundamental yang harus diakui akan kesatuan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia sudah diombang-ambing, ya, udah dikibuli oleh setan, ya, akhirnya perangainya semuanya kebijakan, perangai, aturan yang dikeluarkan oleh manusia yang sedang hidup di bumi Allah, ya. Ini kalau negara tuh bukan negara manusia hakikatnya, negara Allah, kerajaan yang ada di bumi, kerajaan apapun hakikatnya bukan kerajaan manusia, tapi Allah yang memiliki kerajaan. Manusia cuman aku-aku saja, ya. Ini bagi orang yang tidak percaya kan merasanya negara, republik, kerajaan, wilayah, daerah, sampai yang terkecil RT itu disangkanya milik manusia.
lingkungan RT yang terkecil itu bukan milik manusia, itu mah sebutan manusia. Tapi bumi Allah dikotak-katik, dikelompokkan oleh manusia, dari negara, kerajaan sampai lingkungan terkecil RT. Ya. Nah, bagaimana supaya kita menjadi orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita ditunjukkan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membuktikan kesolehan. Ya, terutama kesolehan bertauhid. Ya. Jangan sampai kita mengakui la ilaha illallah, tidak ada ilah, sesembahan Tuhan selain Allah, kita masih berperilaku munafik yang bertentangan dengan tuntunan Allah. Kita masih berperilaku zalim yang bertentangan dengan Allah. Hanya orang-orang yang sadar, yang bisa bermuhasabah, kembali dari kemunafikan kepada ketauhidan. Hanya orang-orang yang sadar, tergetar hatinya, kembali dari kezoliman kepada kesolehan. Itu yang hakikat ditunggu oleh Allah. Sebelum ajal, sebelum kiamat, sebelum dipindahkan kepada alam kubur. Kan banyak manusia yang disangkanya berkuasa itu lama. Banyak manusia yang disangkanya hidup di dunia lama. Banyak manusia yang tidak merasa bahwa akan mati, akan dikubur, akan diinjak-injak, ya, oleh yang menggali kubur. Banyak manusia demikian. Dan lebih parah lagi, banyak manusia kalau sudah dikubur tidak ada kehidupan lagi. Nah, ini contoh yang dalam Fatihah, surat Al-Fatihah itu kelompok dolun dan magdub. Ya, orang yang sesat, yang dimurkai, itu yang pikiran amal perbuatannya selalu bertentangan dengan tuntunan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadani Allah wa iyyakum, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari beredar pada porosnya. Itu diantara pengertian mustaqor. Menurut para ahli tafsir, ada dimensi waktu, ya, berakhir beredarnya matahari sampai datangnya kehendak Allah untuk menerbitkan matahari dari barat. Setelah kalkulasi dari Allah, manusia ditunggu sadar insafnya, tidak sadar-sadar dan sebagainya, bakal terjadi matahari terbit dari barat. Artinya kehancuran total bakal terjadi. Ayat Al-Quran banyak sekali yang mengungkapkan, mengingatkan Allah kepada kita manusia yang sedang hidup di dunia akan kerusakan dan kehancuran matahari. Idza syamsu kuwiraj wa idzan nujumu kadaraj. Yaitu diantaranya janji sampai dijadikan qasam, sumpah. Ya, diantaranya yang kaitan dengan matahari saja banyak planet-planet yang Allah ingatkan, sampai matahari dijadikan sumpah. Dalam ayat lain oleh Allah, idza syamsu kuwirat. Dan ketika kami matahari gulungkan. Coba bagaimana Allah menggulungkan matahari. Ya, itu kalau kita renungkan kan subhanallah, astagfirullah, dan Allahu akbar. Ya, kalau kita perhatikan nih ilmu falak, bagaimana besarnya matahari. Ya. Ini tadi menurut ahli mufasir tentang pengertian al-mustaqar. Ini kalau berdasarkan ilmu astronomi atau astronom, yaitu bagaimana berpendapat tentang pengertian al-mustaqar, beredarnya matahari. Ya, ternyata
matahari itu tidak diam. Dan sudah jelas, ini ayat Al-Quran Yasinnya, tidak diam matahari, bumi dan planet, jutaan planet yang lainnya. Itu tajri limustaqarrilaha. Ya, matahari dan keluarga matahari, tata surya yang jutaan jumlahnya tidak terhitung, dan tidak ada ilmuwan yang mampu menghitung berapa planet di luar angkasa yang Allah ciptakan. Ya, sungguh luar biasa. Ini harusnya menjadikan kita tambah yakin akan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, ini kalau kita perhatikan arti atau pendapat yang diungkapkan dalam ilmu falak atau astronomi, bagaimana mustaqarrun, tempat beredar matahari, ternyata ada dua juga. Ya, bagaimana berputarnya matahari. Nah, matahari berputar sendiri di mustaqarrinya, di tempat peredarannya. Dari awal beredar sampai beredar itu lamanya kurang lebih 26 hari. Ya, itu matahari berputar beredar dari di porosnya 26 hari. Kalau bumi yang kita sedang diami, bumi Allah yang sedang kita nikmati, itu kan berputarnya cuma 24 jam. Sehari dalam porosnya 24 jam. Ya, sedangkan matahari berputar tajri limustaqarrilaha, berputar dalam porosnya 26 hari. Pantas menurut ilmu falak, ilmu perbintangan, itu besarnya matahari itu kurang lebih 1,2 juta besarnya bumi. Coba ya, itu 1 juta 2 bumi. Ini matahari yang berbentuk gas pijar, albumi tanah. Ya, jadi berapa kali ngeri, yang diameternya sungguh luar biasa. Ya, diameter bumi matahari 1.390.000 kilometer, sedangkan bumi kurang lebih 12.742 kilometer. Jadi perbandingannya 1 juta lebih. Ya, ada yang mengatakan 1 juta lebih, ada yang mengatakan kepastian angkanya 1,2 ya dalam ilmu falak. Jadi sungguh kecil sekali. Ya, jadi apa yang mau diangkuhkan? Bumi itu hampir 1 juta kali lebih, matahari 1 juta kali lebih besarnya bumi. Jadi jamaah hadani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan ya ini masih banyak pengertian tentang kalau kita pelajari ilmu falak, sungguh akan merasa kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita sadar, percaya, dan kita mempelajari ilmu-ilmu Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, kekuatan lahir batin, sehingga kita bisa lebih percaya dan yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.